Jadi kalau sedang punya masalah, mau curhat, itu curhatnya dalam sholat. Panjangkan sajadahnya. Jadi masalah itu dibagi dua oleh Quran. Ya, bathi itu persoalan yang sampai kerasa, tapi belum menggerakkan air mata untuk mengalir. Ada rasa nggak enak aja gitu kan, nggak nyaman. Itu bathi namanya. Tapi kalau sudah huznun, hazina yahzan, itu sudah mengalirkan air mata. Sendiri ingat itu, air mata keluar. Ya, bertemu dengan ya diskusi ya dengan siapapun bisa air mata keluar karena mengingat satu peristiwa, satu masalah. Itu kata Nabi Yakub, yang paling efektif tumpahkan dalam sholat. Apa konsekuensi yang diraih ketika seseorang meningkatkan takwa? Salah satunya Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat yang ketiga. Kita akan selalu banyak dengan Al-Quran dan hadis ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraj. Sudah? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang mampu, saya kasih sedikit rahasia ya, tapi ini antara kita saja ya. Ini penting banget masalahnya. Kalau ada kata man di Al-Quran, saya ulang ya, kalau ada kata man di Al-Quran dan menunjuknya bukan kepada Allah, tapi kepada manusia, maka ketahuilah ayat itu sifatnya sangat personal. Jadi seakan dialognya itu dilakukan secara personal. Misal, kita balik ke ayat ini. Wa man yattaqillaha. Kalau Anda baca terjemah mushaf, itu diartikan dan barang siapa. Nah, saya sebetulnya sampai saat ini tidak pernah sepakat dengan terjemahan itu. Karena saya cari sampai sekarang, saya nggak menemukan tuh barang punya siapa. Dan barang siapa dia. Baik. Maka yang enak tuh diartikannya dan siapapun. Itu terjemah standar. Tapi kalau Anda ingin bawa ke tafsir dengan personalitas tadi, dipersonifikasi ayatnya, maka kurang lebih begini. Hei Adi Hidayat. Oke? Okay? Baik. Anda baca Quran ya, baca Quran nih. Lalu misalnya menemukan ayat itu, wa may yattaqillah, tarik itu ke personal, ke pribadi. Nah, Sehari baca Quran nih, wa may yattaqillah gitu kan? Jadi begitu dibaca langsung, hei Ari, hei Adi, hei Fulan, kalau engkau mampu meningkatkan takwamu kepada aku, pada Allah, yaj'al lahu makhraja, aku berikan solusi dalam semua lapis kehidupanmu. Maaf teman-teman ya, maaf sekali, bukan menghilangkan masalah, karena setiap orang hidup itu pasti akan memiliki persoalan. Kita pernah belajar di pertemuan lalu ya, Quran surah kedua ayat 155. Seorang yang hidup siapapun dia pasti akan diberikan ujian berupa masalah. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Hidup berbanding lurus dengan masalah. Perhatikan baik-baik. Masalah ini aku berikan, kata Allah, bukan ingin membebani hambaku guna mendapat masalah, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya sehingga meningkat lebih baik, dan peningkatan ini bisa digunakan untuk mengatasi kendala-kendala berikutnya. Oke, logikanya begini. Kalau ada anak SD masuk SMP nggak lewat ujian, bisa nggak? Nggak bisa. Dia mesti lewat ujian. Ujian itu diberikan bukan supaya anaknya bermasalah, bukan, tapi supaya menstimulus kemampuannya agar meningkat pengetahuannya, sehingga dengan peningkatan itu dia layak dinilai masuk step berikutnya. Dengan logika yang sama Allah tampilkan, hambaku, aku mengujimu bukan ingin membebani hidupmu, tapi aku memberikan ujian ini kepadamu untuk meningkatkan kualitas hidupmu sehingga masa depanmu lebih baik bisa engkau capai. Jelas? Dan hebatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tidak pernah aku uji satu masalah apapun kecuali engkau aku nilai sanggup mengatasinya. Nah, kalau kita menginginkan ujian itu diringankan sebelum dialami, ini perbanyak sholat. Itu maksudnya. Jadi ada orang-orang yang bukan dia nggak ada masalah, bukan. Banyak sebetulnya masalahnya. Tapi karena kedekatan dengan Allahnya dia bangun lebih kuat, melebihi standar yang biasa. Standarnya kan cuma 17 rakaat. Dia kerjakan 40 misalnya. Ya,
tambah 11 tahajudnya, 12 rawatibnya. 12 itu 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 12. Tambah 11 tahajudnya, ditambah 17 rakaat, 40. Dia lewati standar 17, dia bangun standar yang nambah dari itu. Maka kata Allah, perhatikan baik-baik, bukan aku cabut masalahnya, tapi aku ringankan persoalannya sebelum dia hadapi. Dia seakan-akan gak punya masalah. Teman-teman melihat saya begini, bukan berarti nggak punya masalah. Mungkin masalah saya lebih banyak. Karena masalah Anda pun kadang dikeluhkannya ke saya juga gitu. Ya? Kalau saya pulang, kenapa sering ganti nomor? Karena setiap kebuka habis gitu pertanyaannya. Tapi ya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tapi kadang kangen kalau nggak ada masalah itu. Ya. Ini poin, jadi poin. Turunan dari itu doa. Karena itu kalau teman-teman kita ngaji kitab fikih, sholat sering disebut dengan doa. Karena ini wasilah yang paling cepat untuk mengabulkan doa. Nah, inilah pengantar pada inti pembahasan kita hari ini. Masih ingat saat saya mengisi bab ini di kediaman Mas Baim waktu itu, saya sampaikan ada 4 keadaan dalam sholat. Yang bila benar kita melakukan itu dengan baik, maka janji Allah dalam Al-Quran dan jaminan Rasulullah dalam hadisnya itu akan mempercepat pengabulan doa. 1 sudah kita bahas, posisi berdiri dalam sholat. Sudah? Tolong kuncinya di highlight ya. Maaf ya, saya memulai bab ini dengan iman. Jadi timbangan ini ditimbangnya pakai iman. Kalau Anda nggak yakin, Anda nggak dapat. Tapi kalau kita yakin seoptimal mungkin, insya Allah itu bisa dapat. Berdasarkan pengalaman orang-orang yang pernah melakukannya dan diabadikan dalam Al-Quran. Ini contoh kasusnya Nabi Zakaria. Kemudian di Quran surah ketiga Ali Imran, di ayat 38 sampai 39, dan dikonfirmasi untuk umat Nabi Muhammad di Quran surah kedua ayat 45 sampai 46 dan ditafsirkan oleh Nabi dengan Al-Fatihah. Ini sudah selesai saya bahas. Bagi yang ingin mendetilkan silahkan mereview kajian sebelumnya. Tapi saya tekankan ketika sampai pada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sertakan di situ hajat kita kepada Allah. Karena kita dipanggil dengan kalimat itu untuk menyampaikan hajat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Hambaku, kalau engkau merasakan persoalan dalam hidupmu, terima dulu dengan sabar. Karena semua orang pun punya masalah. Gitu ya? Lalu bawa itu dalam sholat. Ungkapkan. Kata Allah, wasta'inu, kita katakan iyyaka nasta'in. Jadi merubah kalimat perintah menjadi kalimat permohonan, dari wasta'inu menjadi nasta'in. Maka kita katakan, ya Allah, engkau perintahkan aku ibadah sholat, iyyaka na'budu, aku kerjakan. Engkau perintahkan aku curhat dalam sholat kepadamu, aku lakukan. Wa iyyaka nasta'in. Jelas. Jadi kalau sedang punya masalah, mau curhat, itu curhatnya dalam sholat. Panjangkan sajadahnya. Ya, maksudnya panjangkan sujud, bukan dipanjangin begini ya. Itu ungkapan, panjangin sujudnya. Nanti kas masuk sujud kita bahas. Ya. Dan itu sebetulnya metode pendidikan para nabi yang sudah diviralkan sejak eranya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu persoalan sekecil apapun selalu curhatnya sama Allah dan yakin. Ya, itu di Quran surah 12 ayat 86. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau punya gejolak hati dan persoalan yang menguraikan air mata, jadi masalah itu dibagi dua oleh Quran. Ya, bathi itu persoalan yang sampai kerasa tapi belum menggerakkan air mata untuk mengalir. Ada rasa nggak enak aja gitu kan, nggak nyaman. Itu bathi namanya. Tapi kalau sudah huznun, hazina yahzan, itu sudah mengalirkan air mata. Sendiri ingat itu, air mata keluar. Ya, bertemu dengan ya diskusi ya dengan siapapun bisa air mata keluar karena mengingat satu peristiwa, satu masalah. Itu kata Nabi Yakub, yang paling efektif tumpahkan dalam sholat. Itu yang ngasih solusi, minimal ketenangan.
Walaupun jawaban belum datang, minimal tenang. Ya, ditumpahkan di Instagram itu tidak menambah solusi, nggak menghadirkan ketenangan. Ya, cuma nambah pikiran. Ya, nambah pikiran. Kan pikiran itu ada 4 kan? Yang berpikir, yang sedikit berpikir, yang tidak berpikir, yang keempat yang pikiranen. Tahu pikiranen? Tanya Mas Anang tuh. Ya. Yang jadi pikiran, ya, yang jadi pikiran, yang nggak ada akhirnya jadi ada. Ungkapkan dalam sholat, begitu diungkapkan ini solusi datang. Itu hal pertama dalam berdiri. Nanti kalau kita agak sedikit pengen lebih advance setelah Al-Fatihah, cari ayat, cari surat yang sesuai kebutuhan kita yang sedang kita rasakan. Karena 6.236 ayat itu desainnya adalah solusi dari semua kebutuhan kita. Semua persoalan kita, solusinya ada di Al-Quran. Kalau belum tahu ayatnya, rajin sholat jamaah. Ikhwan itu utamanya. Karena imam itu unik, jadi imam itu unik. Ini Santi sudah murajaah nih ya, mengulang hafalan buat sholat. Itu saat dihadapkan pada posisi jadi imam dan berbalik ke belakang melihat makmum, lalu kembali ke arah kiblat, itu di tengah-tengah setelah Al-Fatihah bisa berubah ayatnya. Bisa berubah. Kurang lebih 2 hari lalu kami ada di Brawijaya sebelum ke Pondok Indah. Terus kami ngimamin. Begitu saya ngimami maghrib, saya mau baca Al-Kafirun. Rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Itu setelah waladhdallin tiba-tiba berubah langsung Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Begitu selesai sholat, makmum yang sama kami sholat itu menyampaikan, Ustaz, kenapa baca ayat itu? Saya bilang, saya tuh nggak tahu, pokoknya tabiatnya begitu. Begitu sudah sholat, kadang apa yang sedang kita siapkan bisa berubah di pertengahan. Tadi itu pokoknya baca ini. Tahu nggak Ustaz? Saya itu koleganya, bisa dikatakan keluarganya Abuya Maliki yang ada di Mekah. Kemudian saya dibawa ke Jeddah bertemu dengan salah seorang syekh yang sangat luar biasa. Saya nggak sebut nama lah ya. Salah satu wasiatnya adalah kamu jangan pernah tinggalkan bacaan Al-Baqarah ayat 2 ayat terakhir. Kalau bisa tambah 1 284 sampai 286. Menariknya imam tuh kadang begitu, dijadikan imam supaya dia mewakili bacaan doanya untuk makmum. Karena itu kalau kita merasakan belum sesuai surat yang dibaca, rajinlah jamaah, karena dengan berjamaah ada keberkahan yang lebih banyak yang Allah berikan. Salah satunya pengabulan doa.